Halo semuanya, selamat datang di channel Yuhanedi. Hari ini kita bakal jadi detektif sejarah nih. Kita akan memecahkan salah satu misteri paling keren dari awal mula sejarah Indonesia. Yap, kita bakal mengungkap kisah kerajaan paling pertama di Nusantara. Dan ini bukan lewat dongeng loh, tapi lewat bukti nyata yang terukir di batu lebih dari 1.600 tahun yang lalu. Udah siap jadi detektif bareng aku? Oke, ayo kita mulai. Coba deh bayangin, gimana sih caranya kita bisa tahu cerita sebuah kerajaan dari abad keempat? Zaman dimana kertas aja belum ada, apalagi internet. Ternyata jawabannya itu terukir abadi, di atas batu. Jauh di pedalaman Kalimantan Timur, para sejarawan nemuin sebuah kunci. Bukan kunci biasa ya, tapi kunci yang bisa membuka gerbang ke masa lalu. Dan kunci itu adalah 7 buah batu misterius yang menyimpan rahasia besar. Nah, ini dia petunjuk utamanya, sebuah tugu batu kuno yang disebut Yupa. Ditemukannya itu di Muara Kaman, dekat Sungai Mahakam. Batu inilah yang jadi mesin waktu kita buat hari ini. Jadi, Yupa itu sebenarnya apa sih? Gampangnya, Yupa itu tugu batu, semacam monumen yang dibuat sama kaum Brahmana buat memperingati upacara-upacara penting, dan yang paling utama, buat menghormati kedermawanan sang raja. Dan ini poin yang super penting. Jumlah Yupa yang ditemuin itu ada 7. Nggak lebih, nggak kurang. Coba bayangin, semua yang kita tahu tentang kerajaan Kutai, kerajaan pertama kita, itu sumbernya ya cuma dari ketujuh batu ini. Yang kerennya lagi, penemuan ini tuh nggak langsung sekaligus. 4 Yupa pertama ketemu di tahun 1879. Terus, butuh waktu lebih dari 60 tahun sampai akhirnya 3 Yupa lainnya ditemuin di tahun 1940. Jadi, teka-teki sejarah ini benar-benar terpecahkan sedikit demi sedikit. Oke, batunya udah kita pegang. Sekarang waktunya kita pecahin kodenya. Apa sih sebenarnya yang diceritain sama pahatan kuno ini tentang para raja pertama di Indonesia? Ternyata, Yupa ini kayak silsilah keluarga kerajaan. Pertama ada Kudungga, sang pendiri. Uniknya, nama Kudungga ini nama asli Indonesia loh, bukan dari India. Ini jadi bukti kalau akarnya emang dari sini. Lalu ada anaknya, Aswawarman, yang mendirikan dinasti. Dan di puncaknya, cucunya Raja Mulawarman yang berhasil membawa Kutai ke masa keemasan. Tulisan di Yupa ini benar-benar memuji Raja Mulawarman setinggi langit. Dia nggak cuma disebut sebagai raja yang kuat dan berkuasa, tapi juga sebagai raja yang beradab baik dan super dermawan. Emang seberapa dermawan sih Raja Mulawarman? Nah, salah satu Yupa mencatat kalau dia pernah menyedekahkan, siap-siap ya, 20.000 ekor sapi. Wow, itu jumlah yang luar biasa banyak, apalagi buat zaman itu. Eits, tapi Yupa ini nggak cuma cerita soal raja loh. Prasasti ini juga ngasih kita gambaran sekilas, semacam foto jadul tentang gimana sih kehidupan masyarakat di kerajaan Kutai waktu itu. Dari tulisan ini nih, kita jadi tahu kalau masyarakat Kutai itu udah teratur banget. Pemerintahannya rapi, agamanya Hindu Shiva, dan yang paling penting, udah ada kaum terpelajar, yaitu para Brahmana, yang bisa baca tulis pakai bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Keren banget kan? Oke, ini biar kita nggak bingung ya. Semua Yupa itu adalah prasasti, tapi nggak semua prasasti itu Yupa. Gampangnya gini, prasasti itu istilah umum buat semua tulisan kuno, mau di batu atau logam. Nah, kalau Yupa, itu jenis prasasti yang spesifik, bentuknya tugu, dan adanya cuma di kerajaan Kutai. Oke, semua petunjuk udah kita kumpulin. Sekarang, apa kesimpulan besarnya? Kenapa sih 7 batu ini begitu luar biasa penting, bukan cuma buat kerajaan Kutai, tapi buat seluruh Indonesia? Jawabannya adalah ini, prasasti Yupa itu ibarat akta kelahiran zaman sejarah Indonesia. Ini adalah bukti tertulis pertama yang pernah kita temukan. Momen inilah yang jadi batas antara zaman prasejarah, zaman sebelum ada tulisan, dengan zaman sejarah, di mana kisah kita mulai dicatat. Jadi, peralihan di abad keempat Masehi yang dibuktikan sama Yupa, ini adalah titik balik yang fundamental. Inilah momen di mana sejarah bangsa kita secara resmi mulai dituliskan. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng. Kisah kedermawanan Raja Mulawarman bisa abadi selama lebih dari 1.600 tahun cuma karena ditulis di atas batu. Menurut kalian, pelajaran terpenting apa yang bisa kita ambil dari situ?
Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan nama, sekolah, dan kelas kalian. Terima kasih banyak sudah menyimak.